Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu Pak Bay dalam pengimbasan. Saya di sini mau menjelaskan mengenai AKM numerasi literasi, tapi lebih luasnya ada di asesmen nasional Pak Bay. Ya, saya share screen dulu ya. Iya, sudah ini ya Pak Bay? Sudah muncul? Oke, baik. Di sini saya mau menjelaskan mengenai asesmen nasional. Pak Bay sudah pernah belum asesmen nasional? Belum pernah dengar. Oke. Saya mau menjelaskan ini poin-poin mengenai asesmen nasional. Yang pertama yang saya akan jelaskan ke Pak Bay adalah mengenai instrumen asesmen nasional. Kemudian teknis pelaksanaannya. Yang ketiga, peserta asesmen nasional. Yang keempat, soal AKM numerasi. Dan yang kelima adalah soal AKM literasi. Oke, saya akan mulai dari slide yang pertama mengenai instrumen asesmen nasional. Ada 3 instrumen asesmen nasional. Yang pertama adalah AKM atau kepanjangannya Asesmen Kompetensi Minimum. Apa sih AKM itu? Nah, di sini seseorang sudah mencapai kompetensi minimum jika sudah berkontribusi di dalam masyarakat dengan bidang kerja yang mereka tekuni di masa yang akan datang. Dari bidang kognitif ini diambil literasi dan numerasinya. Nah, literasi dan numerasi ini yang nanti akan berefek pada semua mata pelajaran yang akan diberikan oleh guru di kelas. Nah, yang kedua adalah survei karakter. Apa sih survei karakter? Nah, survei karakter itu adalah penilaian, tapi penilaiannya berupa sosial emosional. Siapa yang dinilai? Yang dinilai adalah para peserta didik. Nah, kita mau melihat karakternya sesuaikah dengan profil pelajar Pancasila. Nah, seperti apa sih profil pelajar Pancasila? Profil pelajar Pancasila itu memiliki pilar dan karakter yang bisa diambil. Yang pertama, dia harus memiliki keyakinan pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, dia memiliki sifat mandiri. Yang ketiga, indikatornya adalah dia punya kerjasama dengan orang lain. Yang keempat, dia memiliki kepekaan global. Dan yang kelima, dia harus memiliki daya kritis dan nalar, juga kreatif. Nah, yang ketiga, instrumennya adalah survei lingkungan belajar. Nah, ini apa nih survei lingkungan belajar? Pak Bay udah tahu belum? Belum. Oke, saya kasih tahu ya. Nah, di sini yang dinilai di survei lingkungan belajar itu adalah sekolah ini nantinya dipetakan, ya. Di sini yang dinilai itu lingkungan belajarnya mendukung nggak? Nah, lingkungan sekolah ini mendukung untuk kegiatan belajar anak tidak? Baik fasilitasnya, perbaikan-perbaikannya, gitu ya. Nah, jadi di sini asesmen ini tidak memerlukan persiapan khusus bagi siswa, seperti halnya UN. Mereka tidak perlu lagi mengikuti bimbingan belajar. Biasanya kan kalau UN tuh ngikutin bimbel gitu ya. Nah, ini bedanya dengan UN ya. Analisis kompetensi minimum atau asesmen nasional ini berbeda dengan UN di sini. Kita masuk ke slide selanjutnya ya. Nah, di sini AKM adalah
penilaian kompetensi yang diperlukan untuk semua murid untuk bisa mengembangkan kapasitasnya. Ada dua hal mendasar di sini yang mau diukur, yaitu kemampuan membaca dan kemampuan numerasi atau matematika. Nah, di sini literasi membaca itu dilihat dari apakah siswa bisa memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksi berbagai jenis teks tertulis untuk mengembangkan kapasitasnya untuk bisa berkontribusi di masyarakat. Nah, kalau numerasi itu kemampuan siswa untuk menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada konteks yang relevan. Gitu ya. Jadi ada dua hal yang diukur, kemampuan membaca dan matematikanya. Selanjutnya, teknis AKM. Di mana sih teknisnya? Nah, AKM ini dilaksanakannya berbasis komputer dan bersifat adaptif. Maksudnya apa adaptif? Jadi nanti pertanyaannya itu disajikan dan menyesuaikan pada kemampuan siswa. Sehingga setiap siswa itu akan menempuh soal yang sesuai dengan tingkat kemampuannya. AKM mengukur kompetensi mendasar yang harus dipelajari semua siswa tanpa membedakan peminatannya. Oleh karena itu, seluruh siswa akan mendapatkan soal yang mengukur kompetensi yang sama. Keunikannya tercermin pada 10 soal-soal yang ada. Nah, pesertanya siapa saja? Nih, ini yang membedakan dengan UN. Kalau UN kan semua pesertanya ikut tuh di kelas akhir. Nah, kalau AKM pesertanya yang ikut adalah kelas 5, kelas 8, dan kelas 9 yang dipilih secara acak oleh pemerintah. Jadi tidak semua murid ikut. Analisis atau asesmen nasional ini hanya diikuti oleh 35 siswa per sekolah di pendidikan dasar dan 45 siswa di pendidikan menengah. Analisis atau asesmen nasional ini tidak dilakukan terhadap siswa tingkat akhir. Kenapa? Supaya perbaikannya masih bisa dilakukan setelah hasil asesmennya keluar. Nah, inilah yang membedakan asesmen nasional dengan ujian nasional. Nah, mengapa asesmen nasional hanya diikuti oleh sebagian siswa, tidak semuanya? Karena fungsi asesmen nasional itu tidak digunakan untuk menentukan kelulusan individu seseorang, seperti halnya dalam ujian nasional. Evaluasi belajar ini menjadi kewenangan pendidik atau guru. Jadi pemerintah di sini melakukan asesmen nasional, melakukan evaluasi sistem, bukan evaluasi persiswa. Ya, asesmen nasional di sini nantinya fungsinya adalah memetakan mutu sekolah secara keseluruhan. Jadi tidak perlu semua siswa jadi pesertanya. Yang diperlukan hanya sebagai sampel yang mewakili populasi siswa di setiap sekolah pada jenjang kelas yang menjadi target dari asesmen nasional. Nah, Pak Bay bisa lihat nih jadwal pelaksanaannya ya. Ada 2 hari. Hari pertamanya literasi, hari keduanya tes numerasi ya. Ada literasi sama survei karakter juga. Hari keduanya numerasi sama survei lingkungan belajar. Waktunya di sini tertera ya, Pak Bay. Oke. Soal AKM-nya nih, ada 5 bentuk soal. Yang pertama, pilihan ganda. Pilihan ganda ini kita bisa tahu ya, di sini biasanya memilih satu jawaban benar dari tiap soal. Nah, di sini ada lagi pilihan ganda kompleks. Apa bedanya nih? Nah, kalau kompleks di sini kita memilih lebih dari satu jawaban benar dalam satu soal. Jadi ada 2 yang dipilih. Nah, terus kemudian ada bentuk soal menjodohkan, ya. Menjodohkan di sini menjawab dengan menarik garis satu titik ke titik lain yang merupakan pasangan pertanyaan dengan jawabannya. Kemudian isian singkat, menjawab berupa bilangan,
kata untuk menyebutkan nama benda, tempat, atau jawaban pasti lainnya. Kemudian untuk uraian, menjawab soal berupa kalimat untuk menjelaskan jawabannya. Ini dia 5 bentuk soal AKM. Nah, siapa saja nih yang akan menjawab soal-soal ini? Nah, murid kelas 5 nanti akan mengerjakan 30 butir soal untuk mengukur kompetensi literasi membaca dan 30 butir soal untuk mengukur kompetensi numerasi. Sedangkan siswa kelas 8 dan 11 akan mengerjakan 36 butir soal untuk mengukur kompetensi literasi membaca dan 36 butir soal untuk mengukur kompetensi numerasi. Gitu. Nah, ini ada contoh-contoh soalnya nih Pak Bay. Bisa melihat ya, di sini ada contoh pemahaman konsep. Seperti ini contohnya ya. Disajikan infografis. Di sini ada gambar-gambar yang menginformasikan tentang pernyataan soal ya. Nah, soalnya bisa dilihat di bawahnya. Oke, itu. Kemudian ini aplikasi konsep. Kalau kayak gini nih namanya numerasi, soal numerasi. Ada tabel-tabelnya juga. Jadi ciri-cirinya adalah harus banyak berupa gambar. Kalau soal-soal asesmen nasional atau AKM numerasi ini harus banyak menyajikan gambar, tapi di sini ada ciri literasinya juga. Sebelum soal tuh harus kita lihatnya dulu, ya. Itu ciri-ciri dari soal-soal AKM. Nah, di sini ada soal penalaran konsep. Jadi soalnya sama, infografisnya sama Pak Bay, tapi soalnya bisa kita sajikan dengan berbeda, ya. Dengan kita bisa bikin soal yang berbeda. Nah, di sini kita akan melihat penalaran konsepnya siswa. Di sini ada pertanyaan seperti ini, setuju atau tidak setuju. Berarti ini pertanyaan apa nih? Kalau setuju tidak setuju, uraian ya. Iya, di sini udah menalarkan konsep. Ini juga kita diminta untuk menuliskan jawaban dari soal infografis yang ada di atasnya. Pada toko beras itu jenis beras yang paling banyak terjual, kita bisa melihat dari tabelnya, ya, diagram yang ada di atas. Nah, ini juga pilih benar atau salah. Jadi ini model soal benar atau salah. Kemudian, nah kita sudah masuk ke bagian literasi, ya, Pak Bay, literasi. Di sini kita membaca nih bagian bahasa Indonesia nih. Di sini teks informasi, menginterpretasi dan integrasi teks. Tuh, kita hanya tinggal membaca saja secara seksama. Kita lihat, kemudian ada pernyataannya, kira-kira tingkat konsumsi ikan di Indonesia jauh lebih rendah dari negara tetangga. Dari bacaan kita tadi itu merupakan fakta atau opini gitu. Tinggal dijawab seperti itu. Ini juga ada infografis sebelum soal tentang teks informasi, mengevaluasi dan merefleksi teks. Ya, ini dia. Tinggal dilihat. Kemudian selain ada teks informasi, di sini juga ada teks sastra. Nah, teks sastranya ini mengenai keramik, ya, tempat pembuatan keramik. Nah, di sini setelah dibaca nanti ada pertanyaan, mengapa segumpal tanah liat itu demikian lama berada di tempat penyimpanan? Nah, di situ nanti kita akan memahami teks yang ada, baru nanti akan menjawab. Ini juga masih teks sastra, tapi berbeda teks sastra dari kutipan cerita yang berbeda. Di sini kita juga menginterpretasi teks. Nah, kalau tadi ditanyakan anak perempuan, sekarang anak laki-laki. Si anak laki-laki telah meninggalkan segumpal tanah liat dalam bahaya. Bahaya apakah itu? Bagaimana bisa kita menjawab? Kita harus mencermati teks yang ada. Nah, ini juga banyak sekali teks sastra yang saya kutip di sini. Nah, terima kasih.
atas perhatiannya. Kira-kira ada yang mau ditanyakan?